Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Wa ba'd. Ya ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan di sesi yang kedua ba'dal isya dengan belajar kaidah lughah Arabiyah, yaitu ilmu saraf dengan membaca buku Al-Kafi. Kita melanjutkan pertemuan yang lalu yaitu bab tafa'ala, bab tentang fi'il sulasi mazid fihi harfani. Fi'il sulasi yang asalnya 3 huruf, mazid dikasih tambahan, fihi di dalamnya, harfani 2 huruf. Maka bab yang pertama yaitu tafa'ala halaman 18, itu al-babul awal, bab yang pertama dari sulasi mazid fihi harfan tambahan 2 huruf, yaitu tafa'ala, tambahan ta dan ain fi'il, ditasydid pada ain fi'ilnya, tafa'ala. Kita harus hafal dulu tentang tasrifannya, tasrifan asli, itu tafa'ala ya tafa'alu tafa'ulan, mutafa'ilun mutafa'alun, tafa'al, la tatafa'al, mutafa'alun mutafa'alun, tufu'ila yutafa'alu. Dan di pertemuan yang lalu kita sudah sampai halaman 20 tentang fawaidu tafa'ala, faedah-faedah dari bab tafa'ala. Maksudnya bab tafa'ala di sini bisa memberikan faedah makna yang berbeda-beda. Aglabnya, yang paling banyak, kebanyakannya itu faedah yang nomor 1, faedah ula, yaitu lil mutawa'ah. Mutawa'ah itu lawan dari ta'diyah. Kalau ta'diyah dari lazim menjadi muta'adi. Kalau mutawa'ah itu dari muta'adi jadi lazim. Kemudian faedah yang kedua itu juga banyak juga, itu li takalluf. Apa artinya takalluf kemarin? Ya, berupaya, berusaha untuk meraihnya. Mu'anatul fa'il al-fi'la liyahsula, yaitu usaha dari si pelaku terhadap suatu perbuatan untuk dia meraihnya. Itu usaha, itu takalluf. Dan yang ketiga, ittikhad al-fa'il asal fi'li maf'ulan. Si fa'il menjadikan asal perbuatan sebagai maf'ul, objeknya. Jadi ittikhadul fa'il itu artinya itu si fa'il menjadikan atau mengambil untuk menjadikan asal fi'li, asal daripada fi'il tersebut itu sebagai maf'ulan. Contoh yang paling gampang itu contoh yang kedua. Yaitu apa di situ? Tawassatu yadi. Mana yang bab tafa'alanya? Tawassatu. Nah, itu dari kata tawassada. Tawassada itu dari kata wisadah. Tawassada itu ngambilnya itu dari kata wisadah. Wisadah itu artinya bantal. Nah, berarti tawassatu yadi itu bisa diterjemahkan aku berbantal. Yadi, pada tanganku, itu juga bisa terjemahan seperti itu. Cuman maknanya di sini ai, maksudnya dari tawassatu yadi itu ittakhadtu ha, ya harusnya ha ya, karena tangan ini lebih muannas. Ittakhadtu ha wisadatan, aku menjadikan tanganku tadi sebagai wisadah, bantal. Ini faedah yang ketiga. Sekarang kita lanjut faedah yang keempat. Lidilalati ala mujanabatil fi'li, untuk menunjukkan makna mujanabah,
Tahu mujanabah? Fi'il madinya apa? Mujanabah. Sighah apa itu? Mujanabah. Sighah sudah ini. Saya belum dengar jawaban yang betul. Belum dengar jawaban yang betul ya. Sighah apa ini mujanabah? Wazannya mufa'alah. Bukan isim maf'ul. Masdar ya. Mufa'alatan. Nah, kalau ditanwin ketemu masdar mufa'alatan. Mujanabatan. Fi'il madinya apa? Janaba yujanibu mujanabatan. Artinya menjauhi. Lidilati ala mujanabatil fi'li, untuk menunjukkan makna menjauhi perbuatan. Janaba itu menjauhi. Mislu contohnya tahajjatu ai taraktul hujuda wa huwa naum. Tahajjatu ini kata yang masuk bab tafa'ala. Tahajjada. Tahajjada itu asal katanya, asal fiilnya adalah hujud. Nah, apa itu hujud? Naum. Hujud itu artinya naum. Di situ dikatakan gitu. Al-hujuda wa huwa naum. Apa naum? Tidur. Kalau naum kan tahu kan? Nah, hujud artinya tidur. Lah, arti dari tahajjud tuh aku telah bertahajud kan gitu. Tahajjada ya tahajjudu tahajjudan. Masdarnya kan gitu. Berarti aku telah bertahajud. Ai maksudnya adalah taraktul hujud. Aku meninggalkan hujud, yaitu tidur. Aku meninggalkan tidur. Jadi orang yang bertahajud itu artinya dia meninggalkan tidur. Dia bangun dari tidurnya, menjauhi tidur atau sedikit tidur. Karena tidur kemudian bangun tahajud, kemudian kalau sholatnya sholat Daud, tidur lagi sebentar, kemudian sholat subuh. Kemudian contoh yang kedua, ta'assamtu ai taraktul asima. Ta'assamtu, nah, ta'assam dari kata ismun itu artinya. Artinya itu ism. Ism itu artinya apa? Dosa. Cuma di sini disebutkan asima, wallahu alam. Jadi ta'assamtu ai taraktul isma. Taraktul isma, aku meninggalkan dosa. Ta'assam. Nah, kemudian tazammama itu dari kata zam. Az-zammu itu artinya celaan. Berarti tazammama di situ ada fa'ilnya aliyun. Ai janabaz zamma, artinya dia si Ali tadi menjauhi celaan. Kalau ta'assam tu ay taraktul isma, aku meninggalkan dosa. Tazammama aliyun ay janabaz dzam, artinya dia Ali meninggalkan dosa. Nah, ini faedah yang keempat, lil mujanabah, untuk menunjukkan menjauhi. Berikutnya faedah yang kelima, lisayrurati. Sudah pernah dapat sayrurah? Apa arti sayrurah? Dari kata sara, artinya berubah menjadi. Berubah menjadi sayrurah. Di situ dikasih contoh, mithlu ta'ayyamat, ketemu al-mar'atu, jadi dikasih harokat kasrah. Ta'ayyamatil mar'atu ay sarat aiman.
Oh, dicari di kamus artinya apa itu ta'ayyam? Menyendiri ya. Ta'ayyamatil mar'atu ai sarat aiman, artinya dia perempuan itu berubah menjadi atau menyendiri. Berubah menjadi sendiri, menyendiri. Sayrurah artinya perubahan. Dan ya, perubahan, berubah. Dan yang keenam, faedah sadisah, lidilalati ala husuli aslil fi'li marratan ba'da ukhra. Artinya untuk menunjukkan atas terhasilkannya, ya, husul itu kan terhasilkannya aslil fi'li, asal perbuatan, marratan ba'da ukhra. Apa marahnya? Sekali setelah kali yang lain. Maksudnya itu berkali-kali. Jadi marratan ba'da ukhra itu artinya marratan ba'da marratin. Sekali setelah sekali, berkali-kali, maksudnya gitu. Jadi artinya yang keenam itu maksudnya menunjukkan atas terhasilkannya suatu perbuatan berkali-kali, berulang kali, gitu. Misal contohnya lebih mudah difahami dengan contoh. Tajarra'a Muhammadun. Tajarra'a tafa'ala itu dari kata jur'atan. Tajarra'a itu dari kata jur'atan. Jur'atan itu artinya seteguk, satu teguk. Jadi tajarra'a Muhammadun ai syariba jur'atan ba'da jur'atin. Muhammad telah bertajarru'. Tajarru' itu maksudnya adalah ai syariba, dia telah minum jur'atan, satu teguk, ba'da jur'atin, setelah tegukan yang lain. Berarti ya seteguk demi seteguk minumnya. Satu teguk, kemudian berhenti dulu, bernafas, kemudian neguk lagi dan berhenti dulu. Itu namanya tajarru'. Tajarru'a ya tajarru'u tajarru'an. Kemudian faedah yang terakhir, yang ketujuh, ini sebenarnya juga banyak. Yang ketujuh, jadi kalau kita lihat di banyak-banyak baca, itu paling banyak itu faedah nomor 1, 2 sama 7 sebetulnya. Dan 2 sama 7 hampir sama. Takaluf dengan tolab. Yang ketujuh litolabi artinya untuk meminta atau mencari, menuntut. Tolab. Ya, menuntut. Mislu contohnya ta'ajjala syai'a. Ta'ajjala, tafa'ala, ta'ajjala dari kata ajalah. Ain, pakainya ain, ajalah. Ajalah itu artinya segera. Segera, pakai ain. Ajilan, itu artinya segera. Makanya kalau kita doa kesembuhan kan Allah yashfi syifaan ajilan, pakai ain, artinya segera. Beda kalau berubah jadi hamzah lah ya. Ajilan itu malah nanti lama, masih lama. Jadi ajilan itu segera, ajilan hamzah itu nanti masih lama. Jadi kalau doakan jangan salah huruf. Syifaan ajilan, pakai ain, ajilan, ya, kesembuhan yang segera. Ajalannya segera. Nah, ta'ajjala syai'a artinya ai tolaba ajalatahu. Artinya dia tolab, meminta atau menuntut ajalahnya, kesegeraannya. Menuntut kesegeraannya. Segera. Nah, contoh yang kedua itu sering kita dengar. Tabayyanahu. Tabayyana masdarnya apa? Tabayyana masdarnya tabayyun.
Nah, tabayyana yatabayyanu tabayyunan. Ma makna tabayyun? Tabayyana ai talaba bayanahu. Artinya dia menuntut kejelasan. Tabayyun itu kan diartikan apa? Cross check, mencari kejelasan, mencari kebenaran. Ini tabayyun. Dari kata ini tafa'ala, tafa'alu, tafa'alnya. Ini banyak dipakai. Dan contoh yang takaluf kemarin, bukan takaluf ya, yang mutawa'ah malah, yang mutawa'ah yang ta'allama itu bisa masuk ke tolak. Ta'allama itu bisa berarti dia meminta ilmu, mencari, menuntut ilmu. Jadi ta'allama ya ta'allamu ta'alluman, muta'allimun. Nah, muta'allim itu murid, seorang penuntut ilmu, muta'allim. Nah, sudah kita sebutkan kan bedanya isim fa'il alimun, kemudian muallimun sama muta'allimun. Alimun itu sulasi mujarad dari kata alima ya'lamu, alimun artinya orang yang berilmu, orang yang tahu. Kalau muallimun sulasi majid satu dari kata allama yu'allimu ta'liman. Muallimun artinya orang yang mengajar, guru. Kalau muta'allimun itu sulasi majid dua dari kata ini ta'allama ya ta'allamu ta'alluman, muta'allimun artinya orang yang menuntut ilmu, orang yang belajar. Jadi satu kata atau ya satu kata ilmu itu bisa divariasi bentuknya, berubah-ubah maknanya. Itu faedah yang ke-7 litolab. Nah, itu paling banyak sebetulnya. Insyaallah. Berikutnya itu tentang sedikit kaidah, itu juga tambahan wawasan juga ini. Sampai sini dulu cukup ya, insyaallah 2 pertemuan ini. Insyaallah kita cukupkan, kita sambung di pertemuan yang akan datang bismillah taala insyaallah. Naktafi bihadzal liqa. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.